yang kamu yang dari buah dari orang makan kan ada selama iya Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sungguh membahagiakan melihat antusias kerinduan Bapak Ibu untuk datang ke tempat ini. Ini bukan tempat yang seperti biasanya di gereja, tapi Bapak Ibu ingin datang ke sini. Aduh, sungguh luar biasa. Allah itu baik, bukan? Amin. Yang menuntut kita, menggerakkan hati kita untuk datang ke sini. Melihat kerinduan Bapak Ibu, saya yakin datang ke sini tidak akan sia-sia. Kita akan mendengarkan firman, kita bertemu dengan teman, kita bisa berbagi cerita dan mengikuti acara. Kita nyanyikan Allah itu baik. Kita akan menyanyikan lagu Allah itu baik lagi.
Saya berdiri. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Nikolas. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Jadikan ku awal
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya baiknya di sini atau di sana ya? Oh, di sana ya? Oh, di sana. Oke ya. Saya mau dulu pirantinya ya. Baik, udah lama ya saya nggak ke Lansia Tumapel, baru hari ini lagi nih. Oke. Tema kita hari ini apa tadi udah dibilang? Kuat apa? Kuat iman di masa tua. Ya, kuat iman di masa tua. Waduh, terbang semua. Sekarang saya mau tanya dulu satu pertanyaan ya, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Siapa di sini yang kalau ditanya, apakah kamu kuat? Boleh angkat tangannya. Are you strong? Oke. Yang gak angkat tangan kenapa nih ya? Are you strong? Yes, I am strong. Bilang gitu dong ya. Oke, are you strong? Yes, I am strong. Oke, ya. Hampir sebagian besar angkat tangan. Ya. Nah, kita mau bicara hari ini tentang strength atau kekuatan. Ya. Ngomong-ngomong, kalau lihat bangunan ini, apa yang bikin bangunan ini bisa berdiri kuat ya? Apa yang bikin dia kuat? Bangunan ini, tempat di mana kita acara nih. Tiang-tiangnya kuat, oke, tiang-tiang. Fondasi, Bapak ini pikirannya hampir sama tuh sama saya tadi ya. Fondasi, ya. Bangunan kalau mau tambah tinggi, fondasi harus makin dalam, betul nggak? Bapak Ibu tahu pohon bambu, ya? Pohon bambu itu beda sama pohon rumput-rumputan tuh yang ada di sana tuh ya. Itu dicabut dia pasti langsung udah bisa diangkat, lemas, sudah layu dia. Tapi pohon bambu pertama ditanam itu kelihatannya nggak tumbuh. Kenapa? Karena dia tumbuh ke bawah dulu. Karena bambu itu makin tinggi bambunya, dia harus mengakar makin dalam. Ya, jadi mesti ketemu sampai ketemu sumber makanan di bawah tanah, baru dia bisa tumbuh ke bawah, baru dia tumbuh ke atas. Nah ini dia ya. Kuatnya jadi kuat yang lengkap. Bukan kuat tampak luarnya aja, tapi kuat dari dalam dan dari bawah itu. Ya. Nah, hari ini kita mau bicara tentang kuat iman di masa tua. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami masih kuat sampai hari ini. Tapi kuat kami bukan karena sesungguhnya kekuatan kami, tapi kekuatan kami berasal dari kekuatan Tuhan. Itu yang jauh lebih kekal dibanding kekuatan yang kami buat sendiri. Karenanya Tuhan, kami rindu hari ini kami makin mengalami, memahami tentang arti kuat iman di usia kami. Tuhan, hari ini biar Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami pencerahan lewat firman Tuhan, mampukan kami untuk mencerna, mengerti, dan sekaligus mengamalkannya dalam hidup kami. Di usia kami yang terus bertambah, di usia yang sudah dikategorikan kami sebagai usia senior, biar kuat iman kami juga kuat iman yang senior, kuat iman yang kuat iman yang dahsyat, karena kekuatan Tuhan menopang kami. Hari ini lewat belajar firman Tuhan kami makin dikuatkan, dan biar Tuhan sendiri yang tolong kami agar makin kuat setelah mendengar firman Tuhan yang menguatkan. Dalam kasih Kristus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin.
Baik. Bapak Ibu, mari kita baca satu ayat yang Mazmur 28. Mazmur 28. Kita baca ayat yang ke-7 saja, ya. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Semua bawa kitabnya. Kita baca karena ini cuma satu ayat, kita akan baca sama-sama ya. Mazmur 28 ayat 7. Ini sepoi-sepoi, hati-hati ngantuk ya. Mazmur 28 ayat 7. Sudah dapat semuanya? Yang nggak bawa kita bisa bagi-bagi dong. Jadi baca berdua-berdua. Oh, ada yang nggak bawa. Oke, yang bawa bacanya lebih keras ya. Mazmur 28 ayat 7 ya. Oh, rupanya ada yang nggak bawa kitab. Berarti ikuti kata-kata saya aja ya. Satu kalimat lalu Bapak Ibu ikutin ya. Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku. 1, 2, 3. Kepadanya hatiku percaya. Dan aku tertolong. Sebab itu hatiku beria-ria. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur padanya. Ya, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ini punya banyak gambar, ya. Nah, gambar-gambar ini nanti saya akan taruh ya. Ada 4 gambar di satu meja ini ya. Jadi ada meja ini 4 ya. Nah, nanti tugas Bapak Ibu adalah ini saya taruh dulu ya, acak ya. Oke, ya, ditutup dulu ya, nanti baru dibuka ya. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, 1, 2, 3, 4 nanti baru dibuka ya. Masih belum ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini meja lebih kecil ya. Oke, apa 4 juga ya. 2, 3, 4 ya. Oke, ini juga ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang di dalam setiap, saya anggap ini ada berapa kelompok ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok ya, 6 kelompok. Apa yang akan kita lakukan dengan gambar itu ya? Nanti saya hitung sampai 3 ya. Oh ya, perlu ada pemimpin dalam satu kelompok ya. Oke, di sini siapa pemimpinnya? Yang paling muda siapa nih? Pak Willy ya. Oke, Pak Willy ya. Oke. Kelompok Pak Willy ya. Lalu kemudian di sini siapa yang paling muda? Siapa? Bapak deh. Ya. Apa siapa namanya Pak? Hah? Goncang. Oh, Bapak Goncang. Wah, cocok ya Goncang. Pak Willy, Pak Goncang ya. Di sini siapa? Satu orang. Siapa? Hana ya. Hana. Yang ini Sandra. Bu Sandra. Ini pemimpinnya. Oke, Bu Sandra. Di sini Saya. siapa? Mas Matius. Pak Matius ya. Oke. Saya ulang ya, Pak Matius. Kalau di sini, waduh ini kelompok penatua. Karena ini siapa pemimpinnya? Bu Tita ya. Ya. Bu Tita. Ini Pak Matius. Itu ya Pak Matius. Bu Hana. Di sini Bu Sandra. Lalu di sini ada paling gampang diingat Goncang di sini Pak Willy ya. Nah, caranya adalah apa? Di 4 setiap gambar itu tuh punya macam-macam makna ya Bapak Ibu ya. Punya makna. Nah, yang harus kita lakukan adalah nanti si pemimpin kelompok itu akan buka ya ke 4 gambar itu ya, dia yang buka. Setelah buka
Dari keempat gambar itu, pilih satu gambar yang melambangkan kekuatan. Yang melambangkan gampang. kekuatan. Jadi dari 4, pilih satu dulu yang pertama yang paling melambangkan kekuatan. Paham ya? Pak Willy, Bu Eva Goncang, Ibu Sandra, Bu Hana, Pak Matius, dan Ibu Ita. Ya, oke. Saya hitung sampai 3, langsung pemimpinnya maju ke depan, lalu membuka dan memperlihatkan dan diskusi ya. Diskusi secepat mungkin, paling lama 2 menit. Ayo kita mau pilih sepakat dari 4 gambar itu, yang mana yang melambangkan kekuatan. Ya, gambarnya macam-macam, mungkin bisa ada gambar orang lagi marah, macam-macam ya. Oke. Saya hitung sampai 3 ya. Mulai, pemimpinnya bisa berdiri di ujung meja dulu. Ya, 1, 2, 3. Silakan dibuka. Lalu kemudian kasih lihat 4-4-nya ke kelompok yang ada. Lalu diskusikan yang mana dari 4 itu gambar yang melambangkan kekuatan. Symbolizing the strong atau the strength. Silakan. Ya. Ini kan Hanya kesimpulannya, jadi semua terlibat yang di sini kan urusan ya. Dari Pak. Oh, oke, tunggu pegang dulu Pak. Kalau udah nanti pemimpinnya pegang. Nanti pemimpinnya yang akan mempresentasikan kenapa gambar ini dipilih, itu alasannya ya. Yang penting ya. Alasannya kenapa ini melambangkan kekuatan. Lalu harus menjelaskan kepada kita dan jelaskan kepada yang lain. Oke. Dari 4 itu, ini satu gambar yang paling melambangkan kekuatan, yang 3 ditaruh dulu, yang 1 itu dijelaskan. Tapi beri alasannya, kenapa gambar ini melambangkan kekuatan. Yang satu. ya Oh, lihat orang-orang. paling Kekuatannya ada di mana di gambar itu misalnya? Apa? Iya, ini lambang kekuatan karena ada gambar sepatu melompat kaki misalnya. Ini kuat misalnya. Ya. Atau apa aja di gambar itu bisa macam-macam ya interpretasi. Yang 3 disimpan dulu. Ini kita main yang 1 dulu. 1 dulu. Oke? Sudah siap? Berarti sekarang pemimpinnya udah pegang 1 gambar. Hasil dari voting 1 kelompok, kita pilih gambar ini yang melambangkan kekuatan. itu aja ada hubungannya. Udah ya? Dapat ya? Ini kelompok Buhana masih diskusi. Oh, masih tanya. Oke. Ya. Udah siap? Ini udah pilih 1 kelompoknya. Bingung, bingung nih. Kelompok ini udah siap ya? Pak Gojek udah siap ya? Mana udah siap? Pak Matius sudah siap? Udah siap Pak? Bu Kita sudah siap? Bu Sandra udah? Oh ini udah? Udah siap? Ya. Nah, sekarang yang udah pegang gambar langsung memperlihatkan gambar itu ke semuanya supaya orang lihat, dan dia harus mendeskripsikan ya, nanti satu-satu jelaskan. Nanti saya akan tunjuk, dia harus ceritakan ya, gambar ini kelompok kami memutuskan gambar ini melambangkan kekuatan karena apa ya. Yang pertama-tama kita harus digoncang oleh Pak Goncang. Perlihatkan ke yang lain Pak. Kita ini ada uang, kita ada Alkitab, Ya, gambarnya Alkitab. Baik, Pak Goncang silakan boleh jelaskan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Dari kelompok kami sepakat memilih gambarnya Alkitab.
Alasannya karena segala masalah, segala problem bisa diselesaikan dengan membaca Alkitab. Karena ini adalah sumber dari semuanya. Sumber kekuatan. Iya, begitu. Jadi apapun masalahnya ya, dengan Alkitab kita tahu jawabannya. Begitu. Jawabannya ada di saya. Jawabannya bukan di nanti beda-beda Ada 5 jawabannya. pilihan, Bapak Ibu di sini, Pak Gucang mau dengar jawaban siapa, boleh Pak? Berikan mic-nya ke orang. Ke pemimpinnya Pak, pemimpinnya. Oh, berarti kalau lagi tunjukkan pemimpinnya. Tunjuk ke pemimpinnya, karena yang akan bicara pemimpinnya. Ya. Silakan Pak Willy, perlihatkan gambarnya dulu ke yang lain. Ya. Oke. Ya. Apa tuh Pak, jelasin dulu gambar apa supaya yang lain bisa lihat. Halo. Ini. Nah. Ini. Kekuatan. Oh iya. Ada pohon, ya. Nah. Pemandangan. Bersatu. Kekuatan untuk bersatu. Iya. Gimana kekuatan bersatunya Pak? Pohon, Pohonnya, danaunya, gunung, air, dan jadi satu. oh jadi satu karena kesatuan itu jadi kuat Kuat. ya, jadi kuat karena bercerai kita rukun bersatu. Baik. Oke, ya baik terima kasih. Ya, jadi pemandangan ini ya saya jelaskan ya menurut Pak Willy ya versi kelompok ini ada pohon, ada danau, ada gunung ya, ada air ya. Semua menyatu jadi satu pemandangan yang indah ya dan melambangkan kekuatan ya. Yang satu nggak bisa hidup tanpa yang lain ya. Semua saling membahu. Baik, kita beri tepuk tangan buat kelompok Pak Willy. Boleh duduk dulu Bapak Goncang sama Pak Willy. Oh ya Pak Willy mau tunjuk berikan mic-nya ke ada 4 pilihan pemimpin, ada 3 ibu dan 1 bapak. Oh boleh ya? Ini ya. Berikan mic-nya ke bapak atau ibu yang ingin mempresentasikan. Ana. Oke, Bu Hana silakan. Ana. Oh Ana. Terima kasih. Kami kelompok dari kami memilih gambar tangan ya. Tangan. Ini melambangkan. Tangan berpegangan gitu ya. Oke. Melambangkan. Tangan ini melambangkan kita bergandengan tangan, melambangkan kesatuan supaya kita bisa memberi kekuatan satu dengan yang lain. Kekuatan saling mengasihi, saling memberi support ya. Wow, oke. Itu aja? Itu aja? Ya. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Jadi karena saling support, jadi nggak bisa kita yang kuat sendirian, butuh ditopang dengan yang lain. Nggak bisa kita kuat sendirian ya. Saya juga nggak bisa kuat sendirian. Bu Ana nggak bisa kuat sendirian, Pak Willy, Pak Goncang, semua kita nggak bisa kuat sendirian. Kita butuh kalau tadi pemandangan, sekarang tangan ya. Bersatu kita kuat, begitu ya. Berpegangan tangan, gitu ya. Baik, Bu Ana boleh berikan makanya kepada ada 3 pilihan, Pak Matius atau Bu Sandra atau Bu Tita. Mau berikan yang mana? Berikan mic-nya. Kita belum beri tepuk tangan, sudah ya. Bu Sandra. Saya harus katakan hari ini Bapak Ibu yang pakai seragam putih jeans ya, kelihatannya kayak 20 tahun lebih muda semuanya ya. Gaya sekali ya, saya salah kostum nggak tahu kalau pakai jeans. Silakan Bu Sandra ceritain tentang gambar apa nih? Pagi. Arah rangkulan ya, kalau tadi pegangan tangan ini rangkulan, kalau tadi Pak Willy pemandangan. Oke, apa? Silakan. Baiknya ditekan supaya bisa. Oh, kalau bekerja sama kita akan kuat menghadapi segala hal. Amin. Yang bilang amin tepuk
tangan buat Bu Sandra berikan mic-nya, ada dua pilihan, tinggal dua pilih, mau pilih Pak Matius atau Bu Tita. Aku terakhir ya. Nah, ibu pilih ibu deh. Nah, berarti nanti kesimpulannya di Pak Matius. Silakan Bu Tita sharingkan gambarnya dan ceritakan nih lambang kekuatannya di mana dari gambar itu. Halo, selamat siang Pak Ibu semuanya. Dari kelompok saya ada gambar api. Ada orang di depan, belakangnya ada api besar. Oke, apa? Kekuatannya di mana? Kelompok saya tadi dia gambar ini kan tahan akan panas. Tahan banget. Fire proof. Ya, apapun segala yang ada di dalam kehidupan kita mampu melepaskan segala Segala godaan. Jadi kalau di gambar ini yang kuat orangnya atau apinya? orangnya. Orangnya menghadapi panasnya pergumulan, dia tetap kuat, ya masih bisa berdiri tegak, tangannya dia kayak gitu ya. Tapi tentunya bukan kekuatan kita. Oh, bukan kekuatan diri sendiri, Bersama Tuhan. bersama dengan Tuhan. Amin. Oke, amin. Amin. Ya, bersama kepada Bu Tita. Sekarang akan diberikan kepada Pak Matius. Oke, Pak Matius boleh gambarnya diangkat dan ceritakan ya. Ya, gambarnya apa Pak? Oh, lagi nanam. Oke ya, ada Ya, nanam. terima kasih. Lagi Ini nanam gambar sesuatu. yang kita pilih adalah waktu menanam ya. Jadi sesuai dengan firman Tuhan. Benih yang tetap ditanam di batu tidak akan tumbuh yang baik. Ya. Mesti harus di tanah yang baik baru bisa bertumbuh. Ah, Seperti kita, iman kita kalau tidak ada dasar, iman yang bertumbuh tidak akan kuat. Nah ini yang saya ambil dari sesuai firman. Oke, terima kasih Pak Matius. Beri tepuk tangan buat Pak Matius ya. Makasih ya. Oke. Nah, sekarang babak kedua ya, babak kedua. Masih sisa berapa gambar yang belum dibuka tadi? 3. Nah, sekarang yang berikutnya ya, pemimpin diskusi lagi sama kelompok, pilih dari 3 gambar yang tersisa. 3 gambar yang tersisa. Kali ini kalau tadi lambang kekuatan lewat gambar yang pertama ya, masing-masing udah tahu. Sekarang kendala kekuatan, apa yang bikin seseorang menjadi tidak kuat? Pilih dari 3 gambar yang sisa tadi. Yang 3 gambar tadi silakan diskusi, sharing dari 3 gambar. Yang mana yang menghalangi kekuatan seseorang atau apa kendalanya dari gambar itu? Silakan. 3 gambar itu diskusi, yang lain tolong melibatkan Bapak Ibu yang bertugas ya, Pak Willy, Pak Matius, Bu Tita, Pak Sandra, Ana, dan Pak Guncang ya. Gambar apa yang melambangkan kendala kekuatan kita, yang bikin kita lemah, yang bikin kita tidak berdaya, yang bikin kita jadi tidak kuat lagi itu ya. Gambarnya apa coba? Kalau gambarnya semua bagus mungkin bingung. Pilih 1 gambar, jadi sisa 2 gambar aja ya. Tadi udah gambar pertama, gambar kedua sekarang ya. Pilih dari sisanya, pilih 1 gambar kendalanya ya. Kalau tadi pertama lambang kekuatan apa, yang kedua sekarang kendala, penghalang untuk bisa kuat, penghalang kekuatan itu apa ya? Entah kekuatan kita atau gambar itu melambangkan sesuatu yang ada kayak tindakan kekerasan misalnya ya. Pilih dari 3 gambar yang tersisa, apa kendala kekuatan, apa yang paling melintahi kekuatan kita. Dasarnya firman Tuhan menurut Pak Guncang ya. Lalu kemudian kebersatuan pemandangan yang indah itu ya, saling melengkapi. Lalu ada tangan yang berpegangan satu dengan yang lain. Lalu ada yang berangkulan pula ya, gambar-gambarnya jelas. Dan yang tadi kuat menghadapi panasnya konflik amarah ya, dan kekuatan itu dari dalam, dari gambar dari kita ya.
Pak Matius juga tadi ungkapkan satu gambar tentang menanam ya. Kalau di tanah yang baik maka benih akan tumbuh ya. Kita kuat kalau kita punya tanah hati yang baik. Sudah? Pak Winnie udah? Pak Guncang udah? Pak Matius, Bu Ana udah? Udah ketemu gambar yang kedua? Bu Sandra udah? Bu Tita udah? Oke. Ya, sekarang kita mulai dari yang tadi terakhir, yaitu Pak Matius ya. Silakan Pak. Ya. Oh, gambarnya adalah seorang anak pakai sepatu mamanya ya. Gak tahu tuh anak laki atau perempuan lagi ya. Pakai sepatu kebesaran. Ya, terima kasih. Pak Matius mau cerita apa Pak? Ya, kalau kita lihat gambar ini, anak kecil pakai sepatu besar ya, sepatu mamanya. Jadi melambangkan sesuatu yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita sudah lansia memikirkan kekuatan masih ada, tapi kadang tidak sesuai. Ini bisa jatuh ini. Wah, oke, baik, terima kasih Pak Matius. Mike mau berikan kepada siapa? Ke Pak ini. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok Pak Matius ya. Jadi apa kendali kelemahan kita ya, kendali kekuatan kita tadi adalah sesuatu yang tidak pas, tidak proper ya. Anak kecil masa pakai sepatu kebesaran, sama juga ini gambaran Pak Matius bagus sekali ya. Jomplang dan juga kita merasa kadang-kadang begitu ya. Wah, apa namanya, nafsu besar tapi tenaga kurang, gitu ya. Pengen kesana kesini tapi aduh jalan aja udah susah misalnya begitu ya. Jadi itu gambaran anak pakai sepatu high heel mamanya yang kebesaran. Silakan sekarang Pak Winnie. Gambarnya tempat sampah ya. Tempat sampah dengan sampahnya yang Ya, numpuk ya, sampah-sampah yang numpuk. Oke, apa nih kendala kekuatannya? ya tidak ada kekuatan, akhirnya kan bisa banjir, bisa Sampah ditumpuk, jadi bikin banjir. Kekuatan alam tadi, ya dirusak karena kita buang sampah sembarangan. Oke, baik, sampah-sampah melemahkan kekuatan kita ya. Sekarang problem Indonesia adalah sampah, sampai ada bank sampah ya, tahu ya bank sampah ya. Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok Pak ini berikan mic-nya ke orang berikutnya. Ada Pak Goncang, ada Bu Ana, ada Bu Tita dan Bu Sandra. Silakan Pak Goncang. Terima kasih Sobat ya. Gambar ini adalah topeng. Ya, topeng ya. Topeng ini seperti kita umpamakan seperti iblis. Oh. Jadi ini satu penghalang bagi kita untuk berbuat baik. Selalu ada bisikan-bisikan yang melemahkan kita. Kalau tadi kita Alkitab menguatkan, dan di sini topeng ini melemahkan iman kita. Kalau kita mau berbuat baik, selalu ada bisikan. Apakah itu bisikan dari Roh Kudus atau dari setan-setan ini? Nah, kita yang bisa membedakan bisikan itu dari mana. Nah, ini kendalanya, ini penghalangnya iblis. Iblis ya, dalam bentuk topeng ya. Topeng itu selalu menipu ya. Tampak luarnya bagus, mulus, tapi aslinya nggak seperti ini. Baik, kita beri tepuk tangan buat kelompok Pak. Nah, boleh berikan mic-nya ke orang berikutnya Pak, ke pemimpin berikutnya. Mari. Ya, Bu Ana lagi, silakan Bu Ana. Ini gambarnya apa nih Bu Ana? Kami memilih gambar anak lagi bersedih. Anak lagi bersedih, ada bapaknya kayak menghibur gitu ya. Oke, ya. Gimana nih? Kendalanya di mana nih? Hanya tidak ada dukungan dari orang terdekat, mentalnya jadi down, jadi kekuatannya jadi lemah, semangatnya hilang. Oke, tidak ada dukungan mental dari orang lain ya, menjadi lemah, semangat hilang ya. Baik, kita beri tepuk tangan buat kelompok Bu Ana. Silakan boleh mic diberikan kepada ada Bu Tita dan Bu Sandra. Ya, Bu Tita, silakan. Apa kendala kekuatan kita? Ini ada gambar kursi yang mempunyai kaki 4. Oh,
Kaki satu patah ya, kursi kakinya 4 tapi satu patah. Oke, mau cerita apa Bu? Ini menunjukkan kebersamaan kita. Ada Kebersamaan. salah satu dari anggota kita yang meninggalkan atau Patah. keluar ya. Keluar. Mungkin dengan berbagai alasan tertentu yang membuat jadi tidak kompak lagi. Oh, tidak kompak lagi, tidak kompakan ya. Oke. Oke, ya. Ya, sesuatu yang patah dan tidak kompak menyebabkan kekuatan menjadi terkendala. Terima kasih, beri tepuk tangan dong buat kelompok Bu Gita. Terakhir Bu Sandra, silakan. Apa kendala kekuatannya? Tadi ada satu bambu kakinya patah dan satu patah, yang 3 itu malah bisa tapi yang satu gila. Ya gila, gimana gambarnya apa Bu Sandra? Air dan tanaman, iya kayak hujan ini ya. Oke iya. Air dan tanaman. Apa kendalanya kalau lihat air dan tanaman? Oh, tidak ada air, tidak bisa hidup. Hubungannya sama kekuatan apa Bu? Oke, ya. Kalau kita lemah, kita tidak bisa berbuat apapun. Kendalanya adalah perlu siraman air begitu ya. Kering ya, ini gambarnya malah kayak lagi hujanan, tapi justru ironisnya atau sebaliknya adalah tanpa air kita lemah ya. Baik, terima kasih Bu Sandra. Baik, yang 2 gambar disimpan dulu. Kita akan lanjutkan nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita di Mazmur tadi 28. Ini adalah Mazmur yang diberi judul Tuhan adalah perisaiku. Ya, Tuhan adalah perisai. Apa fungsi perisai? Melindungi. Dan kapan perisai digunakan? Kapan perisai digunakan? Dalam berperang. Untuk mencegah apa? Musuh senjata tajam menusuk kita. Dan inilah sebenarnya yang mau disampaikan oleh pemazmur di dalam bacaan kita hari ini, yang mau bilang bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisai. Ya, dan keselamatanku ya tadi ya. Kekuatan dan keselamatan. Kekuatanku dan perisaiku, benar ya. Kekuatanku dan perisai. Ya. Strong and shield. Nah, kenapa pemazmur nulis ini? Kenapa bilangnya kekuatan dari contoh perisai? Tadi nggak ada gambar perisai. Karena pertama-tama perisai itu digunakan pada saat orang sedang melawan sesuatu. Perisai itu menjadi sebuah perlindungan, tapi juga untuk supaya seseorang tidak kena oleh senjata-senjata tajam yang mau menyerang. Jadi melindungi si pemegangnya, tapi juga mencegah yang dari luar datang. Ini yang namanya peperangan rohani. Kalau kita sudah usia seperti ini Bapak Ibu ya, sudah usia senior, apa sih peperangan kita yang paling sulit untuk kita atasi dari diri kita sendiri apa? Apa? Batin. Kekuatan batin. Apalagi? Musuh-musuh kita. Jadi kan karena perisai itu dalam konteks peperangan, kita berperang melawan apa di usia yang sudah seperti ini? Ego, benar. Ego, nafsu. Ya tadi kita mau, waduh, hobinya dulu jalan-jalan, sekarang mau jalan-jalan tapi udah jalannya lambat misalnya begitu ya. Jadi ego, benar. Apalagi musuh-musuh kita? Apa? Penyakit, benar. Penyakit ya, itu musuh kita. Ya, oke. Apalagi musuh-musuh kita? Udah penyakit. Orang bisa jadi musuh kita nggak? Keluarga kita bisa jadi musuh kita nggak? Bisa. Musuh kita bisa dari mana-mana. Bisa jadi orang itu adalah orang yang terdekat sama kita. Siapa orang terdekat yang lalu memusuhi orang terdekat yang lain? Yudas Iskariot, benar nggak? Dia sama-sama memurid yang lain, tapi dia mau melukai Yesus gurunya sendiri. Ya. Jadi perisai selalu ada di dalam konteks peperangan, yang berarti kita untuk supaya kuat iman, ya,
supaya kita bisa kuat iman, kita perlu sadar pertama-tama bahwa kita ada dalam kancah peperangan hidup. Ya, ada banyak godaan. Apalagi makin usia, kadang-kadang orang sudah bertambah usia itu karena berpikir, wah saya pengalamannya banyak, kamu itu apa, masih belum apa-apa. Nah, arogansi ya, tadi ego, kesombongan juga jadi musuh kita. Merasa sudah pengalaman, sampai yang lain dianggap remeh dan sepele. Saya pernah kenalan sama satu orang penginjil ya, sudah almarhum sekarang di Jakarta ya. Saya waktu itu praktek 2 bulan ya, stasiun di satu gereja, dan penginjil ini ajak saya makan ke rumahnya. Tapi saya benar-benar gak nyangka kalau dia itu seorang pelayan Tuhan yang hebat. Tapi dia ajak makan, dia layani saya, dia tuangin nasi ke piring saya, dia ajak ngobrol saya. Sama sekali tidak ada sikap meremehkan. Dan orang kedua yang saya salut sama dia, walaupun usianya sudah banyak, tetapi dia adalah sosok yang sangat humble, yang sangat rendah hati. Dia adalah seorang, mungkin Bapak Ibu tahu, ayah dari pendeta Yowas Adi Prasetya. Siapa namanya? Ayahnya Pak Guru Adi Prasetya. Waktu itu saya lagi pelayanan di Kediri ya, di Kediri. Dia waktu itu masih di sana. Dia yang ajak saya makan. Tapi yang terlantun dari mulut Pak Daud itu adalah apa? Saya sampai grogi dan merasa juga, saya pikir saya belum pernah seorang sesenior Pak Daud itu yang humble itu memuji-muji saya. Saya pikir aduh Pak, Bapak itu udah pengalaman banyak gitu. Nah, wah pintar kamu ngomongnya, yang belajar khotbah di mana gitu ya, saya juga pengen belajar kayak kamu. Wow, buat saya ini orang benar-benar kuat. Jadi orang kuat bukan dari banyak bicaranya, tapi dari sikapnya, betul nggak? Ya, dari bagaimana dia berlaku kepada orang lain, dari bagaimana dia menemani orang lain, dari bagaimana dia memandang orang lain. Itulah kekuatan seseorang. Dengan kata lain, kekuatannya dari dalam. Kekuatan yang dari dalam itu lebih kuat daripada kekuatan dari luar. Anak ayam, untuk supaya dia bisa keluar dari cangkang telur, apakah harus dipecahkan dari luar? Kalau dipecahkan dari luar, mati, belum waktunya menetas sudah dipecahkan. Harus kekuatan dari dia sendiri. Kupu-kupu dalam kepompong, supaya dia bisa keluar dari kepompongnya, apakah mesti ada orang yang ambil gunting potong kepompongnya? Ya, harus apa? Dia berjuang untuk bisa keluar. Setelah udah waktunya, udah dewasa, dia akan merobek kepompongnya dan keluar jadi kupu-kupu. Dan apa rahasia kupu-kupu? Kalau pegang kupu-kupu, sayapnya itu ada seperti cairan yang lengket-lengket. Makanya kenapa dinamakan butterfly? Karena dia ada cairan butter yang bikin dia bisa keluar dari kepompongnya. Tampaknya kupu-kupu lemah, ya betul nggak? Diinjak mati nggak? Mati. Tapi kekuatan dia adalah justru di hal yang kita nggak nyangka kekuatan, yaitu apa? Butternya itu. Makanya dibilang itu mentega terbang, itu butterfly. Karena itu yang bikin dia bisa keluar dari kepompong, dan itu yang selalu menyelimuti tubuhnya. Menurut catatan dia tidak akan kedinginan karena ada lapisan bulu butter itu yang membuat dia tidak mati kedinginan. Nah ini dia ya yang kita mau belajar hari ini tentang kuat iman, adalah bahwa kekuatan iman yang sejati berasal dari dalam hati, bukan dari luar. Ya, dari dalam, bukan dari luar. Dan yang kedua, bicara perisai bukan saja di dalam sebuah peperangan, tapi perisai itu justru menjadi sebuah penanda. Orang-orang prajurit yang diberi perisai adalah orang-orang yang dianggap sudah mampu untuk berperang. Dan perisai itu menjadi sebuah langkah pencegahan, langkah mencegah untuk terjadinya sesuatu yang bikin kita rebah. Itulah perisai, dicegah supaya tidak rebah. Kita sebut sama-sama, dicegah supaya
tidak berubah dan berbesar. Tadi pertama dalam peperangan dan musuh kita itu banyak, tapi musuh paling besar di dalam diri kita sendiri. Dan peperangan yang paling besar, kaca peperangan di dalam diri kita sendiri, sama kayak tadi buku-buku itu. Namun yang namanya kuat iman, Tuhanlah yang mengaruniakan itu di dalam diri. Amin. Makanya Paulus bilang apa? Manusia lahir yang kita akan merosot, tapi manusia batin yang kita akan diperbaharui dari hari ke hari. Jadi fisik kita akan merosot, harus terima. Jalan jadi pelan-pelan, di pengkhotbah mengatakan akan membungkuk, mata tidak bisa lihat tajam lagi, telinga nggak bisa dengar tajam lagi, gerak nggak bisa cepat lagi. Semua terjadi, dan pengkhotbah pasal 11-12 menceritakan tentang orang yang sudah lanjut usia dengan sangat detil. Sampai dibilang ada pohon badang berbunga. Apa itu? Pohon badang itu sejenis pohon yang kalau berbunga akan keluar serabut-serabut putih. Lambang apa? Rambut putih. Dan inilah sebenarnya kita harus terima fakta, lahiriah akan merosot, tapi batinnya dibaharui dari hari ke hari. Nah, ketika pemazmur bilang, ya, dia bilang, saya bacakan ulang, Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku. Dia beritahu kepada kita apa rahasianya supaya Tuhan jadi kekuatan iman. Yang pertama-tama adalah hati yang percaya. Kepadanya hatiku percaya. Sebut sama-sama kata percaya. Percaya. Percaya bahwa kekuatan iman kita berasal dari Tuhan. Amin. Kekuatan manusia terbatas. Kekuatan tongkat yang kita bawa untuk berjalan juga terbatas. Kekuatan obat-obatan terbatas. Tapi ada kekuatan yang tidak terbatas, yaitu iman kita, keyakinan kita, percaya kita pada Tuhan. Ini cara supaya kuat iman tumbuh dalam diri kita, yaitu tetap percaya. Ayo kasih tahu ke teman kanan kirinya, ayo tetap percaya, ayo tetap percaya. Ya. Dan lalu kemudian yang berikutnya, dan aku tertolong. Apa artinya aku tertolong? Ini punya arti aku mau ditolong. Kalau tadi rahasia untuk kuat iman adalah percaya, sekarang rahasia kuat iman yang kedua adalah kita mau diberdaya. Sebut sama-sama, mau diberdaya. 1, 2, 3. Mau diberdaya. Berarti apa? Diberikan daya oleh Tuhan. Ada orang yang merasa kuat, merasa dirinya hebat, dan sebenarnya dia nggak berdaya, dia merasa diri berdaya. Bahaya ini. Karena hanya akan gaya-gayaan. Gayanya berdaya, tapi sebenarnya tidak berdaya. Tapi memberi diri diberdaya butuh kerendahan. Memberi diri untuk diberdaya itu butuh menyadari saya tidak berdaya, makanya saya butuh diberdaya. Tapi seringkali kita diperdaya, ya, diberdaya sama diperdaya bedanya apa? Beda. Diberdaya kita diberikan daya, tapi diperdaya kita ditipu, kita dibohongin, diperalat, atau dibohongin juga sama kebohongan yang kita pegang. Ah, enggak, saya bisa, saya kuat, gitu ya. Udah ada obat, makan apa aja, nah, gitu kan ya. Kita akhirnya diperdaya oleh kata-kata orang. Wah, kalau kamu ini kamu bisa begini loh. Wah, kita mulai termakan isu-isu, ya, hoax. Ya, tadi kuat iman pertama adalah hati yang percaya, kedua mau diberdaya, dan lalu kemudian yang berikutnya, sebab itu hatiku beria-ria. Ya, apa itu artinya? Rahasia untuk kuat iman pertama adalah percaya, kedua mau diberdaya, dan yang ketiga adalah hati yang beria-ria. Sebut sama-sama 2, 3. Hati yang beria-ria. Udah tahu kan lagunya? Hati yang beria adalah obat. Ya, obat. Hati gembira itu obat, tapi kita seringkali lupa minum obat yang satu itu.
obat saya banyak, kaki saya bengkak nih, begitu ya. Tetapi kalau kita tahu obat paling manjur hati yang gembira, makanya minum obat gembira itu setiap hari. Ya, setiap saat. Hati gembira itu obat yang manjur. Banyak penyakit-penyakit kelemahan fisik kita karena apa? Kelemahan mental kita, kelemahan perasaan kita. Amarah, kecewa, iri, sebel, disimpan semuanya. Akhirnya karena selalu penuh dengan sebel, akhirnya hidupnya lama-lama menjadi bebal, ya udah sebal jadi bebal, ya keras kepala. Hatiku beria-ria. Dan yang terakhir rahasia kedua iman adalah bukan saja hati yang gembira, tetapi tidak henti bersyukur padanya. Ya, bersyukur padanya. Sebut sama-sama 1, 2, 3. Bersyukur padanya. Hati gembira satu hal, tapi bersyukur adalah hal yang lain. Bapak Ibu tahukah bahwa ucapan syukur itu punya kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita? Kalau kita memilih misalnya menghadapi sebuah problem hidup, kita bersungut-sungut, itu pilihan kita. Tapi kalau kita memilih untuk bersyukur walaupun kondisi sedang sulit, itu kekuatan kita. Kalau kita pilihnya sungut-sungut, marah-marah, mungkin ngomel-ngomel, aku gak boleh ketemu sama dia. Nah, kita pelihara, kita abadikan ketidaksukaan kita abadikan sebelnya kita di hati kita. Ya, kalau ini kan nanti kita pasti akan mengabadikan para peserta PUT lansia ini ya, diabadikan dalam bentuk foto. Tapi seringkali terlalu adalah kita mengabadikan kesalahan orang lain, mengabadikan kesalahan diri sendiri, ya, mengabadikan kesalahan masa lalu kita, rasa menyesal, rasa bersalah nggak berubah-ubah. Ya, kalau kita mengabadikan yang buruk-buruk, pengabdian kita kepada Tuhan akan berkurang dan akhirnya hilang. Karena itu abadikanlah cipta Tuhan di hati. Ini yang bikin kita tetap bersyukur dan tetap penuh hati yang beria-ria. Ada 4 kaki meja. Tadi ada gambar mana tadi Bu Tita, gambar kaki meja. Saya tunjukin ya, ini sebagai penutupnya. Ya. Ini kaki meja ada 4. Yang satu patah. Apa yang harus kita lakukan dengan meja dengan kursi yang seperti ini? Boleh didudukin? Tidak boleh. Jadi harus apa dulu? Diperbaiki. Pada saat diperbaiki, kursi itu harus diistirahatkan, nggak boleh didudukin. Nah, ini melambangkan apa? Kalau kita lagi lemah, satu elemen hidup kita lagi lemah, kita perlu istirahat. Jangan membebani lagi dengan hal yang lain. Yang satu ini mesti diperbaiki dulu, perbaiki iman kita. Ya, dengan cara apa tadi? Percaya, mau diberdaya, latihan hati yang beria-ria, dan hati bersyukur padanya. Ini rahasia untuk kuat iman kita. Ya, dan begitu juga itu contoh buat kita dalam persekutuan hari ini. Misalnya nih, dari 4 kaki meja, yang satu patah kan ya. Nah, ketika yang satu patah, apa yang harus dilakukan dengan kita? Misalnya ada satu dari anggota kita ini yang lagi patah hati, yang lagi berduka, yang lagi bersedih, yang lagi kekurangan, yang lagi kesulitan hidup. Apa yang harus kita lakukan ketika satu kaki bangku kita patah dalam hidup persekutuan kita? Apa yang harus dilakukan? Apa? Hah? Dikuatkan. Apakah kita mengatakan, itu pasti salah dia sendiri tuh. Kita udah dia patah, disalah-salah. Sama kalau udah sakit, dimarah-marahin, gitu kan ya? Kalau orang sakit itu jangan dimarahin, tapi harus diramahi. Bukan diceramahi juga, tapi diramahi ya. Apa itu ramahi? Dihibur, ya, bersikap ramah kepada orang yang sedang mengalami patah hati. Tidak perlu ceramah dia butuh kita yang ramah. Mungkin gak banyak kata. Kayak siapa? Ayub. Ketika dia dalam kondisi lemah, teman-temannya mula-mula menghibur, 7 hari ikut berkabung. Habis itu mulutnya gak habis
habis. Kamu salah apa Ayub? Makin Ayub itu tambah lemah. Dia butuh penghiburan, kekuatan dari tiga sahabatnya, tapi dia nggak dapet, malah dijelek-jelekin, dikatakan ini salah kamu. Ya sama kayak gambar ini. Ketika ada satu bagian hidup kita lemah, istirahat dulu. Gunakan tadi ya 4 langkah supaya kaki meja utuh, kaki kursi utuh. 4 kaki yaitu percaya, mau diberdaya, hidup hati beria-ria, dan bersyukur padanya. Ya, itu 4 langkah. Dan setelah itu yang kedua pesan dari gambar kaki bangku yang patah ini adalah setelah beristirahat, ayo coba tolak-tolak kanan kiri. Saya ini kuat, diberi kuat. Sebenarnya Tuhan beri kita kuat untuk memperkuat orang lain, bukan kuat untuk merasa diri hebat dari yang lain. Tapi saya dikuatkan supaya saya memuatkan orang lain. Saya diberkati untuk memberkati orang lain. Saya disembuhkan untuk menyembuhkan orang lain. Saya dihiburkan untuk menghiburkan orang lain. Itu yang namanya kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Di mana? Mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Amin. Sebagai penutup dari 2 gambar yang tersisa, pilih 1 gambar yang menjadi sebuah gambar di mana saya mau bertekad untuk kuat. Pilih dari 2 gambar yang sisa itu dan buat dari gambar itu, dari 1 gambar itu, tekad saya supaya kuat adalah pilih 1 gambar dari gambar yang sisa. Silakan rembukan lagi. Nah, di sini kita tutup. 2 gambar yang lain. Sekarang tekad untuk jadi kuat. Buat kalimat dengan tekad untuk jadi kuat, pakai gambar yang 2 terakhir. Salah satunya. Jadi gambarnya mana Pak Gojak? Oh ya ada ya. Oh ya. Ya silakan diskusi lagi. Tekad untuk jadi kuat adalah minum kopi. Ya, kopi itu punya khasiat luar biasa ya, tapi jangan pakai gula khusus ya. Ya, boleh pemimpinnya keliling, jalan, tanyain ke anggotanya. Dari gambar itu yang terakhir ini ya, nanti 1 gambar itu tidak dibahas, tapi 1 gambar terakhir saja yang akan kita sampaikan. Untuk tekad jadi kuat, saya titik-titik-titik atau saya akan titik-titik-titik ya. Langkah konkret untuk bisa jadi kuat dari 2 gambar yang tersisa. Ini kan ada uang sama makanya itu ini kan uang kan godaan juga bisa lenyap. ini kan duniawi. Itu situ di DPR. Siapa yang sudah selesai? Kelompok Pak Gojak sudah? Kelompok Pak Widi masih. Kelompok Bu Ana masih. Kelompok Bu Sandra, Bu Sandranya hilang. Oh, Bu Sandranya di belakang. Bu Sandra udah? Udah? Sandra udah ya? Oh, konsultasinya mau pendeta? Waduh, ini masih jawaban paling bagus nih. Bu
Bu Tita udah? Sudah? Sudah ya Bu Tita ya? Sudah. Pak Matius sudah? Oke. Ya, kali ini kita mulai dari Bu Tita deh ya. Bu Tita. Tadi mic-nya mana? Kuat iman harus dijalani dengan tekad iman ya. Tanpa tekad tidak bisa jadi kuat ya. Oke, silakan Bu Tita. Gambarnya apa nih? Gambarnya jam, ada orang lagi pegangnya, diangkat tinggi-tinggi. Jam. Ya, saya angkat gambarnya deh. Mau pakai ini ya? Iya. Ini gambarnya ya. Oke, apa Bu Tita? Jam ini akan selalu ingat waktu, tepat waktu, disiplin dengan semuanya. Wow, tepat waktu ya, setiap waktu disiplin dengan semuanya ya. Oke. Baik, gunakan waktu yang ada ya, hari-hari ini jahat ya. Gunakan waktu yang ada, kita nggak tahu kapan DM gitu ya. Kapan apa? Saya suka sebut istilahnya kalau orang menikah itu saudodo Bapak Ibu tuh ya. Saudodo, saudesido gitu ya. Kalau orang ada satu nada lain yaitu fasidodo. 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 Apa itu? Fa itu angka berapa? 4. Si itu angka berapa? Si itu mati. Si, do, re, mi, fa, sol, la, si, 7. Dodo apa? 1, 1. 4, 7, 1, 1. Ingat apa? Langsung tanggung ya. Mungkin kita sebagian besar sudah saudara sudah menikah, tapi kita belum si apa fasidodo ya. Yaitu apa fasidodo? Ketika minyak pabrik 11 ditaburkan di dalam sebuah peti mati, kita belum ke sana, tapi kita nggak tahu kapan kesananya, karena nggak ada yang tahu kapannya kan. Kita nggak tahu pabrik 11 itu apa ya. Oke, apa? Mudah-mudahan apa ya, waktunya masih banyak. Tadi diingetin soal waktu ya. Saya sudah lama. Gitu ya, oke. Iya, belum tentu juga ya. Kemarin tuh dosen saya masih muda udah meninggal. Waduh, kita nggak tahu. Bu Tita boleh kasih mic-nya ke siapa Bu? Yang terdekat. Bu Sandra. Tekad untuk punya iman kuat. Ini gambarnya, saya kasih lihat gambarnya kopi di karung Doni ya. Kopi di karung. Apa tekad untuk jadi kuat dengan gambar kopi ini, Bu Sandra? Oh, jadi mesti sering minum kopi supaya kuat ya. Saya setuju sekali kan saya menebar kopi. Simpel ya, minum kopi tapi jangan pakai gula sama susu ya. Itu aja jawabannya. Tekadnya minum kopi. Ini satu mau minum kopi semua. Jangan lupa kopi itu punya khasiat energizing, memberi energi ya. Kalau tanpa susu dan gula dia punya khasiat hebat ya. Mencegah penyakit jantung, mengurangi penyakit sakit-sakit ya. Untuk painkiller kopi itu juga bisa menghilangkan. Banyak khasiatnya. Nanti sama kopi mungkin ada orang yang bisa bicara. Mau kasih siapa mainnya? Bu Ana. Tekad untuk kuat dalam iman. Ini makanan nasi ya. Nasi. Gambarnya nasi. Nasi ada di panci. Oke. Gimana Bu Ana nasi ini? Kita sebagai manusia bisa memerlukan makanan ya, yaitu makanan nasi supaya tenaga kita kuat. Kalau kita bisa rasakan aktivitas kita perlu tenaga yang banyak waktu, kita butuhkan nasi. Kalau roh kita memerlukan supaya rohani. Kita butuh makanan jasmani juga dan rohani untuk supaya kuat ya. Oke, betul sekali ya. Kita butuh makanan jasmani dan rohani imbang. Jangan jasmani kebanyakan, rohani yang lupa, atau rohani terus doa tapi nggak makan-makan. Dua-duanya harus jalan seimbang, baru kita kuat ya. Ini tips dari kelompok Bu Ana ya. Udah ada 3 tips Pak ya. Tips pertama waktu, tips kedua kopi, tips ketiga nasi ya. Oke, silakan Bu Ana berikan mic kepada Pak Matius. Ya wes. Dari kopi, nasi dan waktu apa? Ini ada gambar Alkitab sama Wow, gambarnya Alkitab
salib ada uang dolar. Pengen tahu nih, apakah tekadnya kita selalu berjualan? Gimana Pak Ahmad? Ya, menurut saya ini adalah pilihan. Tapi kalau kita sudah bertekad harus kita percaya. Iya, percaya. Dan supaya bisa Diberdaya oleh Tuhan. Tuhan, ya, bersyukur. Nah, di sini kita harus pilih Alkitab. Berarti kita harus setiap hari baca. Oke. Iya. No Bible, no breakfast ya. Gak ada Alkitab, gak baca, gak makan pagi. Oke, terima kasih Pak Madu. Tepuk tangan dong buat kelompok ini. Silakan baiknya diberikan kepada dua orang di sana, salah satunya Pak Goncang, boleh. Terima kasih. Ingat tadi udah kita ulang dulu ya. Ingat tadi waktu, lalu nasi. Kopi. Ini Alkitab. Nah, Pak Goncang apa nih? Di sini ada gambar botol, kemudian ada logam, kemudian ada jadikan satu pada satu tempat. Iya. Nah, jadi ini kita bermacam-macam, ya, bisa disatukan dengan satu tempat. Oke. Ya, jadi itulah kekuatan kita kalau kita bisa bersatu, dijadikan satu. Satu wadah persatuan gitu ya. Iya. Baik, ini tempat sampah artinya positif. Tadi gambar tempat sampah negatif, sekarang positif. Sampah itu harus ada tempatnya, betul nggak? Makanya nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Jadi harus ada tempatnya dan inilah tempat kita jadi membuang sampah. Bukan ya. Jadi tempat di mana kita bisa berbagi, ceritakan keluh kesah kita ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, gambar ini ada tanda apa nih? Yang putar-putar nih, arti apa nih? Tanda yang putih artinya apa nih? Lambang apa? Recycle. Daur ulang. Ini tempat sampah bukan tempat sampah biasa. Mendaur ulang yang udah nggak berguna jadi berguna. Ya, jadi biar fellowship ini menjadi tempat di mana kita yang merasa nggak berguna, di sini kita didaya gunakan dengan firman Tuhan. Amin. Recycling dan daur ulang. Terima kasih Pak Goncang. Terakhir Pak Billy, silakan Pak. Mudah-mudahan jawabannya benar ya. Gambarnya ada orang lagi mainin boneka. Iya. Dengan ini kan semakin kuat. Iya, jadi semakin kuat. Nah, kuatnya di mana? Oke. Ya, baik. Gambarnya ada orang lagi megang dua sosok yang lagi menari, lagi gembira. Ya, siapa yang megang ini? Lambang siapa yang megang ini? Tuhan kita, ya, biar penggerak kekuatan iman kita, syukur kita, tadi hati yang beria-ria kita adalah Tuhan kita, ya. Ingat ini kayak main patung boneka ya, tetapi di sini kita lihat tangan Tuhan, ya, kebersamaannya ya, kebersamaan sukacita nari-nari ya. Oke, hati gembira adalah obat kuat. Oke, baik, kita beri tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Pak Willy. Baik, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini ya lewat permainan kita, biar boleh kita bawa pulang. Biar 4 kaki meja untuk kita kuat dalam iman. Tadi pertama percaya, kedua mau diberdaya, ketiga hati beria-ria, keempat apa? Bersyukur tanpa henti ya. Bersyukur padanya. Dan tekadnya tadi udah ada 6 tekad yang kita harus buat. Gunakan waktu yang ada. Ya, jangan lupa minum asupan yang sehat seperti kopi, makanan jasmani rohani imbang, lalu baca firman Tuhan, ya kan ya. Lalu di sini tadi apa Pak Goncang, beberapa? Daur ulang, ya, cari tempat untuk kita curhat, cerita, cari tempat sampah, ya. Kalau bisa di fellowship ini, hati-hati, tapi mesti didaur ulang, jangan jadi bau busuk ya. Dan yang terakhir adalah beria-ria bersyukur oleh tangan Tuhan yang memegang kita. Amin. Oke, mari kita tunduk kepala kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami dari firman-Mu hari ini. Amin. Seperti apa yang pemazmur katakan, Tuhan adalah kekuatan dan perisai kami. Karena itu kami mau terus menjaga kekuatan dan perisai dari Tuhan itu dengan senantiasa percaya, dengan tidak henti-hentinya memberi diri untuk diberdayakan.
selalu punya hati yang beria-ria di dalam Tuhan dan oleh kekuatan Tuhan, serta tak henti bersyukur pada Tuhan yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, tuntun langkah hidup kami, jadikan kami pribadi-pribadi lansia yang tidak pernah hidup sia-sia, tapi selalu menjalani jalan yang mulia bersama dengan Tuhan Sang Maha Mulia. Terpuji Engkau, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih Wali Lola atas firman-Nya lagi. Indah. Selanjutnya kita akan bersyukur dengan memberikan persembahan. Saudara jangan lupa gambarnya dipulangin ya. Persembahan yang saya ambil adalah ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20. Kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Terima kasih Tuhan, Kau telah beri kami kesempatan mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah persembahan kami ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berikutnya, siapa yang berulang tahun di bulan Maret ini? Yo, akan ulang tahunnya di bulan Maret. Pak Cosa. Christine. Pak Cosa Maret ya? Ayo Pak. Siapa lagi? Siapa ini? Bu Kristi. Siapa lagi yang ulang tahunnya di bulan Maret? Terus apa lagi? Bulan. Amin. Lihatnya nggak bisa gini. Apa lagi?
Kristin berapa? Kristin berapa? Yang lima. Sampai separuh. Ya. Gimana? Bersyukur selalu. Tahu lagi nggak dengar. Kado dari saya, nanti ada kado juga dari Pak Megawati. Kado dari saya adalah ayat Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan selalu seperti taman diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ya, saya minta Pak Nikolas doa syafaat sekaligus mendoakan yang berulang tahun. Baik, Bapak Ibu, saudara, kita bersyukur ya untuk saudara yang berulang tahun tadi, Pak Cosa, Mbak Yani, Kristin, ada 3 yang berhari jadi, dan kita akan bersama-sama berdoa buat mereka ya. Mari kita akan sama-sama naikkan doa juga sekaligus dengan doa syafaat yang akan kita sayang. Mari kita bersama. Ya Tuhan, usia adalah anugerah Tuhan. Engkau berikan untuk kami jalani dan jadi berkat. Ketika usia makin bertambah, biar kerinduan kami jadi berkat juga makin bertambah. Dan usia kami bertambah, biar makin juga mulia dari Tuhan itu memenuhi hidup kami dan kami hidup mulia. Memuliakan nama Tuhan dengan tutur kata, pikir maupun perbuatan. Itulah yang kami doakan buat ketiga saudara kami yang berulang tahun dalam bulan ini. Terima kasih untuk Bu Kristin, Bu Maria, Bu Pacosa yang boleh merayakan hari jadinya di bulan ini. Tuhan tambah-tambahkan hikmat atas mereka. Tuhan tumbuh-tumbuhkan ketaatan yang makin kuat lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada mereka sehat jasmani rohani. Serta bagaimana mereka menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Dalam peran-peran yang mereka jalani, Tuhan sertai. Baik sebagai anggota keluarga di tengah-tengah rumah mereka, baik juga sebagai seorang yang bekerja dengan segala profesi mereka masing-masing, ataupun mereka yang juga menjalani hari-hari mereka dengan peran-peran lain yang Tuhan masih percayakan. Tumbuh-tumbuhkan terus kekuatan dari Tuhan dalam hati mereka. Biar kekuatan iman, kekuatan pengharapan, kekuatan cinta kasih dari Tuhan memenuhi hidup mereka. Dan kami juga hari ini berdoa Tuhan untuk pengurus Komisi Lansia. Berkati di dalam segala karya layanan bersama. Terima kasih Tuhan kalau satu komunitas ini boleh terbentuk. Biar pengurus boleh makin bijak dan terus bertumbuh menjadi pelayan-pelayan yang setia melayani setiap lansia pribadi lepas pribadi yang dipercayakan di komisi ini. Biar boleh tergembalakan dengan baik oleh setiap pribadi-pribadi pengurus yang ada. Biar hati gembala itu boleh memenuhi hati mereka, melayani jiwa-jiwa yang ada. Kami berdoa untuk program-program kerja Komisi Lansia, biar setiap kegiatan yang ada biar menjadi kesempatan di mana Tuhan dihadirkan. Setiap program yang ada boleh menjadi kesempatan di mana umat Tuhan terbina dengan baik, bertumbuh lewat persekutuan, lewat kebersamaan, lewat kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas entah di dalam gereja maupun di luar gereja, serta di rumah tangga masing-masing setiap anggota lansia. Tuhan, biar mereka juga boleh melayani dan mengalami kasih Tuhan senantiasa. Hari ini Tuhan, kami juga berdoa mereka yang sedang sakit, yang lemah tubuh, dan khusus mereka yang berhalangan hadir hari ini karena lemah tubuhnya, atau mereka yang dalam pembaringan dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan, Tuhan hibur, kuatkan, sembuhkan. Atau mereka yang mungkin terdiagnosis penyakit-penyakit yang mematikan, oh Tuhan beri penghiburan, kekuatan, agar iman tambah di dalam hati mereka menghadapi sebuah penyakit yang tidak mudah untuk mereka terima. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga yang mengasuh satu anggota keluarga yang sedang sakit, mungkin anak-anak yang mengasuh orang tuanya atau orang tua yang mengasuh anaknya yang sedang dalam keadaan tidak sehat. Biar kiranya Tuhan sendiri yang boleh berikan kekuatan di dalam layanan kesehatan buat mereka yang sakit atau lemah tubuh ini. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami mau serahkan kami masing-masing dengan segala pergumulan kami masing-masing. Biar kami boleh seperti tema hari ini, kuat iman di usia yang lanjut ini,
Tangan Tuhan yang merajut kami tidak pernah usai. Dan kasih Tuhan yang selalu membuat kami bersujud itu juga tidak pernah henti menopang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala karya Tuhan dalam persekutuan hari ini. Lewat sukacita bersama, puji-pujian, dengar firman, belajar bersama, dalam interaksi di kelompok, biar semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau hari ini juga disediakan ramah tamah, biar lewat makanan yang terhidang, kebersamaan dan ngobrol-ngobrol kami, nama Tuhan sekali lagi terus dipermuliakan lewat hidup kami. Dan bila nanti kami akan usaikan acara ini, setelah bersyukur, ngobrol-ngobrol bersama ke tempat tujuan kami masing-masing, Tuhan sertai langkah kami. Selalu kami boleh ingat akan firman Tuhan, tetap percaya, mau diberdayakan oleh Tuhan, tidak henti hati kami beria-ria di dalam Tuhan, dan bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Iring perjalanan pulang kami nanti, seusai kami ramah tamah ke tempat tujuan kami dengan menjadi berkat buat sesama kami. Dan untuk itulah kami juga mengarahkan hati dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi, kekuatan cinta kasih Yesus Kristus serta persekutuan di dalam dan oleh Roh Kudus beserta dengan kami sekalian, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Kristus datang kedua kalinya menjemput kami kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Ini ada kado khusus hari ini yang berulang tahun dapat berikutnya. Sebelum kita berolahraga sejenak, sedikit berolahraga, kita akan mengakhiri dulu dengan nyanyian terima kasih. Hari Senin di GKI Tomapol jam 7:30 pagi. Bagi Bapak Ibu yang berkenan, silakan datang.
kita akan senam di samping Cikias. Silakan mengambil tempat, monggo maju lagi silakan. Yang ada mungkin di atas bisa ya. Silakan ke atas dulu, atas dulu.
depan lagi. Yo, depan, belakang, dua, depan, belakang, dua, depan, balik kiri depan, ulang awal. Depan, balik kiri depan, ulang awal. Dua, depan, belakang. Dua, depan, belakang. Depan lagi, yo. Ulang awal. Dua, depan, belakang. Kiri, depan, belakang. Ulang awal lagi, yo. Depan, belakang, dua, depan, balik kiri depan, ulang lagi depan, ulang awal, yo, dua, depan, belakang, dua, depan, belakang, dua, depan, balik kiri depan, ulang awal. Depan, balik kiri depan, ulang lagi, yo. Depan, balik kiri depan lagi, yo. Terakhir. Terakhir. Boleh dikos dulu? Sudah capek? Yuk, tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Tekan, hembuskan. Yuk, ujung duduk belakang. Tolak. Tarik nafas. Perlahan hembuskan. Yuk, perlahan ke kiri. Tarik nafas. Perlahan hembuskan. Berat badan ke kiri, sekarang berat badan ke kanan. Yuk, perlahan, kaki angkat satu.
sudah poco-poco, sudah lender, sudah poco-poco, sudah lender, sudah taisi, cakep komplit ya, makannya enak. Nah yuk kita akhiri senam pagi hari ini dengan tepuk badan, kaki dirapatkan, tepuk kaki bagian depan. Ayo tepuk kaki bagian belakang, tepuk agak keras supaya peredaran darah lancar ya. Naik tepuk pinggul, naik tepuk pinggang, sing gajine akeh tepuk rodok banter ya, ben kroso. Naik lagi tepuk ginjal ya, atas ini ada ginjal, ditepuk-tepuk supaya fungsi ginjal kembali sehat. Angkat tangan kanan, tepuk, ini namanya tepuk tapau, bawa ketiak sampai lempeng pinggang, tangan lurus ya. Ini sini banyak titik-titik yang menghubungkan ke pankreas, hati, ginjal, jantung, paru-paru, tiap hari ditepuk-tepuk. Tepuk bahu, angkat agak belakang, tepuk agak keras, pegel-pegel hilang. Ganti bahu satunya. Lanjut dengan tepuk cihu. Sini titik cihu ya, tepuk. Ini untuk mencegah vertigo, terutama yang punya darah tinggi, darah rendah, sering tepuk-tepuk supaya tidak gampang vertigo. Tepuk tengah sini namanya kelenjar timus, ini untuk meningkatkan imun supaya tidak gampang sakit. Yuk tangan diketek-ketek dulu, tekan ujung jari telunjuk yang 3 lurus. Ini titik akupunktur untuk ujung kepala sampai ujung kaki, ditekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rileks. Sekarang yang jari tengah yang ditekan, yang 3 lurus. Ini untuk pernapasan, jantung, paru-paru, di sini ya, hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rileks. Sekarang yang jari manis ditekan, yang 3 lurus, tidak usah disiskon ya, lurus. Ini untuk pencernaan, lambung, usus kecil, usus besar, makan enak, ke belakang lancar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rileks. Sekarang yang kelingking yang ditekan, yang 3 lurus, ayo lurus. Susah memang, ini menyangkut perasaan ya, biar tidak gampang baper. Ini menyangkut perasaan ya, sedih, gembira, bahagia, ini ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rileks. Sekarang yang jari telunjuk dan jari tengah ditekan, yang 2 lurus. Ini untuk menstabilkan kadar gula. Jari tengah dan jari telunjuk yang 2 lurus. Ya, ini untuk apa? Menstabilkan kadar gula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rileks. Yuk kita ambil J dari bumi, kita tampung di tangan. Bagi ibu-ibu tangan kanan di dalam, bagi bapak-bapak tangan kiri di dalam. Pejamkan mata. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh senam bersama, dan biarlah melalui senam ini tubuh kita boleh makin kuat, makin sehat, makin bugar. Perlahan membuka mata, melihat cakrawala, tangan turun melalui taimai, sampai ketemu, sehat selalu.